Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai uji korelasi person menggunakan SPSS guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika. Eits, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai konsep dasar analisis korelasi. Konsep dasar analisis korelasi. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau sering disebut R. Sederhananya, uji korelasi ini dilakukan untuk mengetahui variabel X berpengaruh terhadap variabel Z, sekaligus untuk mengetahui tingkat hubungannya. Itu apakah termasuk dalam kategori erat, sedang, atau sempurna. Oke. Selanjutnya, jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Nah, jenis hubungan antara variabel X dan Y ada yang bersifat positif dan negatif itu, jika jenis hubungan yang positif menandakan bahwa semakin tinggi variabel X, maka variabel Z akan semakin tinggi. Atau apabila semakin rendah variabel X, maka variabel Z akan semakin rendah. Kemudian untuk yang jenis hubungan negatif, apabila semakin tinggi variabel X, maka variabel Z akan semakin rendah. Dan sebaliknya, apabila variabel X semakin rendah, maka variabel Z akan semakin tinggi. Oke. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam pengolahan data dengan SPSS. Teman-teman, di sini ada contoh kasus. Yang pertama, peneliti ingin mengetahui apakah suatu motivasi dapat berpengaruh terhadap suatu prestasi kerja. Yang kedua, untuk kebutuhan data, peneliti mengambil sampel data yang berjumlah 52 milik PT Pandawa Permai. Oke, untuk selanjutnya kita ke pengolahan data. Di sini, saya mempunyai data motivasi dan prestasi kerja milik PT Pandawa Permai. Di sini, motivasi itu sebagai variabel X dan prestasi kerja sebagai variabel Z. Dari data ini, saya akan mencari tahu apakah motivasi itu berhubungan dengan prestasi kerja karyawan atau tidak. Di sini ada 52 sampel. Oke, untuk selanjutnya, kita masuk ke SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini apabila sudah dibuka program SPSS-nya, ada data view dan variable view. Kita pilih yang variable view. Untuk yang baris pertama, kita tulis X. Dan untuk baris kedua, kita tulis Y. Ada bagian label. Yang pertama, itu kita tulis motivasi. Kemudian untuk label yang kedua, kita tulis prestasi kerja. Oke. Apabila sudah seperti ini, untuk tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 2, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah muncul untuk huruf X dan Y. Selanjutnya, kita mengcopy data yang ada di Excel tadi untuk dimasukkan ke dalam program SPSS ini sesuai dengan variabel yang sudah ditulis. Caranya, kita buka Excel terlebih dahulu. Kita blok untuk datanya. Kemudian klik kanan, copy. Lalu kita buka program SPSS tadi. Langsung saja kita klik kanan, paste. Nah, cekkan datanya, kita scroll ke bawah, apakah sudah sesuai dengan data sampel kita atau belum. Nah, di sini sudah sesuai dengan data sampel saya. Untuk
langkah selanjutnya, analisis data. Saya pilih menu Analyze, kemudian Correlate, kita pilih Bivariate, kemudian kedua data ini kita masukkan ke dalam variabel. Oke, apabila sudah pada bagian correlation, koefisien ini diberi tanda centang pada bagian persennya. Kemudian untuk test of signifikannya, kita tutailat, kemudian kita beri centang juga pada flag signifikan. Apabila sudah, kita oke. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil outputnya. Tetapi sebelum itu, kita pahami dulu tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi. Nah, di sini saya punya materinya. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Selanjutnya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Nah, di sini signifikansi hasil output saya itu 0,006. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan motivasi dengan prestasi kerja itu sebesar 0,006. Artinya karena nilainya lebih kecil dari 0,05 itu maka berkorelasi, berarti dikatakan bahwa terdapat hubungan motivasi dengan prestasi kerja. Jadi kesimpulan dari dasar pengambilan keputusan yaitu nilai signifikansi untuk hubungan motivasi dengan prestasi kerja data saya sebesar 0,006. Artinya nilainya lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi dan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja. Kemudian untuk yang selanjutnya, pedoman derajat hubungan. Nah, kita lihat dulu untuk nilai persen korelasinya, hasil output saya itu 0,377. Nah, kalau kita rujuk ke pedomannya, letaknya itu di sini. Berarti ini menandakan bahwa tingkat hubungan motivasi dan prestasi kerja termasuk dalam kategori korelasi yang lemah. Kesimpulan dari pedoman derajat hubungan yaitu nilai person data saya 0,377 apabila dirujuk ke pedomannya terletak pada nilai person 0,21 sampai dengan 0,40 yang berarti korelasi lemah. Ini menandakan bahwa tingkat hubungan motivasi dengan prestasi kerja termasuk dalam kategori korelasi yang lemah. Kemudian, jika nilai signifikasinya tepat di angka 0,05, kita dapat menggunakan alternatif lain dalam menentukan apakah ada hubungan atau tidaknya. Dengan cara membandingkan percent correlation dengan nilai R-tabel. Tentuannya, yang pertama, percent correlation kurang dari R-tabel itu berhubungan, dan percent correlation lebih dari R-tabel itu tidak berhubungan. Nah, kita ketahui dulu nilai percent correlation-nya itu sebesar yang tadi 0,377. Nah, lalu kita mencari nilai R-tabel dengan melihat distribusi nilai R-tabel untuk N sebanyak 52. Nah, di sini saya sudah mempunyai untuk data nilai R-tabelnya. Ini distribusi nilai R-tabel untuk signifikansi 5% dan 1%. Kita gunakan yang 5%. Nah, kemudian kita cari N yang sama atau terdekat dengan nilai kita, yaitu tadi N kita itu 52. Berarti
Tidak ada ya di sini, adanya yang terdekat itu antara 50 dan 55. Di sini saya menggunakan yang 50, nilai R tabelnya sebesar 0,279. 0,279 ini lebih kecil dari dataku 0,377, atau dengan kata lain nilai person correlation sebesar 0,377 itu lebih besar dari nilai R tabel 0,279. Nah, berdasarkan keputusan dari uji korelasi, itu karena nilai person correlation-nya lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja. Nah, ini apabila person correlation-nya itu lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja. Jadi, kesimpulan jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05, yaitu nilai person data saya sebesar 0,377 dan N berjumlah 52. Setelah disesuaikan dengan distribusi R tabel signifikansi 5%, maka hasilnya nilai person correlation saya 0,377, lebih besar dari hasil nilai R tabel 0,279. Berdasarkan hasil keputusan dari uji korelasi, karena nilai person correlation-nya lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa suatu motivasi dapat berpengaruh dengan prestasi kerja. Tetapi tingkat motivasi dengan prestasi kerja PT Pandawa Permai termasuk dalam kategori korelasi yang lemah. Kemudian berdasarkan hasil keputusan dari uji korelasi R tabel, maka terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja. Oke, baik teman-teman. Sekian video dari saya mengenai uji korelasi person menggunakan SPSS. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawakan videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.